Salam jurnalis kampung. Calon Presiden Anies Rashid Baswedan menepis isu politik identitas hingga netralitas pemilu di 2024. Usai berbicara di Forum 11 Annual US Indonesian Statement Summit 2023 lalu, sejumlah wartawan mempertanyakan sikap Anies Rashid Baswedan terkait isu politik identitas hingga netralitas kekuasaan yang akan terjadi di pemilu 2024. Kita simak cuplikan videonya dan seperti biasa kita akan memberi reaksi atau sedikit respon di akhir video nanti. Ayo. Gimana Mas? Kalau politik identitas diisukan lagi pada Mas Anies? Anda yang ngisuin, kita nggak pernah ngisuin. Anda yang ulang-ulang. Udahlah, kalau Anda mengulang-ulang ya itu yang jadi. Kita ngomongin soal perubahan, keadilan, diulang-ulang, ditarik-tarik pada isu yang kita nggak pernah ngomongin. Jadi siapa yang sesungguhnya mengarahkan ini? Anda, stop doing that. Mas Anies, ada sedikit soal kemarin kan Pak Jokowi akan dilatih netral mendukung semua paslon di ajang pemilu nanti. Tanggapan Bapak ada kekhawatiran nggak bahwa fasilitas nantinya akan digunakan untuk Mas Gibran dalam Beliau, kami yakin Presiden akan bersikap netral, Presiden akan menjaga agar kewibawaan proses demokrasi kita tetap tinggi dan keren kan kalau menang netral. Ada kekhawatiran Mas Gibran akan menggunakan fasilitas pemerintahan? Rasanya enggak, semua media nonton, semua rakyat nonton, betul nggak? Sekarang semua orang jadi reporter. Bagaimana coba bisa menjaga semua yang sifatnya pelanggaran? Takutnya apa? Pemberitaan. Awalnya anaknya presiden, makasih. Sahabat jurnalis kampung, bagaimana respon Anda? Silahkan tulis di kolom komentar yang tersedia untuk kita diskusikan. Iya, bukanlah rahasia umum. Tudingan isu politik identitas memang jauh-jauh hari sudah dialamatkan kepada Anies Rashid Baswedan. Isu ini bukanlah barang baru menjelang kontestasi Pilpres 2024, melainkan jauh sebelum ini ketika Anies bertarung di arena Pilgub DKI 5 tahun yang lalu. Menurut Anies, politik identitas tak bisa dihindari. Dalam sebuah kontestasi politik, setiap calon yang bersaing selalu punya identitas yang melekat pada dirinya. Politik identitas itu adalah sesuatu yang tak bisa terhindarkan. Misalnya, calon yang bersaing adalah laki-laki dan perempuan, maka di situ pasti ada identitas gender yang dibicarakan. Pun demikian, ketika dua calon yang berbeda suku, bisa jadi para pendukung akan sibuk dengan isu perbedaan itu. Hal itu ya lumrahlah terjadi dalam pemilu. Di Pilkada DKI 2017 bisa menjadi contoh. Yang bersaing pada saat itu adalah paslon yang berlatar agama beda. Anies berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno melawan Basuki Cahayapurnama Ahok yang berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat. Nah, yang terjadi pada 2017, calon yang bersaing agamanya berbeda, maka identitasnya yang terlihat adalah agama. Ini akan terus terjadi selama calonnya punya identitas yang berbeda, baik gender, suku maupun agama. Anies selalu bilang, penting bagi setiap calon yang bersaing di dalam pemilu untuk memiliki kedewasaan, baik calon yang menang maupun yang kalah. Setelah pemilu selesai, kata Anies, harus ada titik temu antara masing-masing kubu. It doesn't matter if you don't like me. Demikianlah Anies. Ya tidak masalah jika Anda tidak suka dengan saya. Tapi jelas Anies selalu mengajak siapapun untuk berdiskusi bersama-sama membangun gerakan-gerakan yang kontributif membawa perubahan. Sikap Anies seperti inilah yang walaupun saat itu kalah di semua lembaga survei, tapi justru menjadi jawara di Pilgub DKI 2017 lalu.
Makanya dalam video tadi Anies seolah heran dengan isu politik identitas yang selalu diulang-ulang. Padahal secara pribadi maupun tim Amin tidak membahas soal itu. Amin pun selalu bilang kepada wartawan, jika isu ini diulang-ulang terus di pilkada, atau isu ini diulang-ulang terus di media, maka itu pasti akan terjadi. Dan bagi Anies, partai pengusung hingga relawan saat ini adalah waktu yang tepat untuk beredukasi politik kepada publik, berkampanye secara santun, menyiapkan agenda-agenda strategis untuk perubahan Indonesia yang lebih baik tentunya. Sahabat jurnalisme kampung, pertanyaan yang selanjutnya dalam video tadi adalah soal netralitas hingga dugaan keberpihakan pemerintah atau penguasa atau keberpihakan Presiden Jokowi dalam pemilu 2024. Anies meyakini pemilu akan berlangsung netral. Sebab Presiden Jokowi punya kewajiban sebagai kepala negara yang menjaga demokrasi, menjaga wibawa demokrasi. Anies juga percaya bahwa salah satu kontestan Pilpres, yaitu salah satu anak dari Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka, tidak akan mungkin menggunakan fasilitas negara. Karena semua media berita, media sosial tidak menutupi peristiwa perjalanan pemilu yang sangat penting ini. Publik pasti tahulah seperti apa informasi-informasi itu dan bakal menjadi pertimbangan dalam menentukan pilihan. Sangatlah keren dan berwibawa jika pemenangan pemilu presiden dicapai melalui cara-cara elegan, cara-cara berkampanye yang edukatif. Demikian pula masing-masing peserta pemilu menerima hasil perolehan suara itu dengan riang gembira sebagai wujud demokrasi Indonesia yang semestinya. Dan yang terakhir, masyarakat Indonesia saat ini berharap pemilu 2024 adalah ajang adu gagasan, ajang adu rekam jejak, dan momen beristirahat sejenak untuk melihat kembali kompas dan arah bangsa ini untuk selanjutnya menuju perubahan dan perbaikan Indonesia yang jauh lebih baik. Salam jurnalis kampung.